Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini yuk belajar soal-soal PPG part 5, latihan soal pretest sesuai dengan kisi-kisi akademik 2022. Soal nomor 1, di samping tes prestasi belajar, teknik asesmen yang tepat digunakan untuk mengetahui kemampuan peserta didik adalah titik-titik. A. Wawancara, B. Tes intelijensi, C. Skala sikap, D. Observasi. Di soal ada kata kunci kemampuan ya atau kecakapan. Maka jawabannya yang tepat adalah tes intelijensi. Saya share tentang kecakapan atau kemampuan. Ada dua, pertama kecakapan nyata atau actual ability, dua kecakapan potensial atau potential ability. Kecakapan nyata biasanya ditunjukkan dengan prestasi belajar. Kalau kecakapan potensial yaitu abilitas dasar umum atau general intelligence dan abilitas dasar khusus dalam bidang tertentu seperti bakat. Soal nomor 2, peserta didik terlibat aksi tawuran karena terpengaruh oleh sebuah kelompok atau geng. Hal tersebut termasuk sistem ekologi titik-titik. A. Mesosistem, B. Mikrosistem, C. Ekosistem, D. Kronosistem, E. Makrosistem. Di sini jawabannya adalah A ya, mesosistem. Ada 5 sistem lingkungan menurut teori ekologi. Pertama, mikrosistem atau lingkungan terdekat seperti pergaulan dengan orang tua dan lainnya. 2. Mesosistem, yaitu keterkaitan antar variasi tingkat sistem yang melibatkan peserta didik di dalamnya. Tadi contohnya seperti di soal. Jadi ada peserta didik yang tawuran walaupun sudah dilarang, tapi karena pengaruh dari kelompok masyarakat atau geng, maka dia melakukannya. Nomor 3, ekosistem, yaitu pengaruh institusi lingkungan yang lebih besar seperti pengaruh sekolah, media massa, dan lainnya. 4, makrosistem, yaitu pengaruh lingkungan yang lebih luas dari mikro, makro, dan ekosistem yang berkaitan erat dengan pengaruh kebudayaan, agama, pendidikan, dan lainnya. 5. Kronosistem merupakan dimensi waktu yang menuntun perjalanan setiap level sistem dari mikro ke makro, mencakup peristiwa hidup dan kondisi sosiokultural. Soal nomor 3, hasil analisis berikut ini cenderung memerlukan pelayanan konseling kelompok maupun individual. A. Prestasi belajar 25% peserta didik underachiever. B. Mayoritas peserta didik relatif kurang tertarik dengan program BK. C. 80% peserta didik cemas menghadapi ujian nasional. D. Hampir semua peserta didik mengeluh akan sikap seorang gurunya. E. Kebanyakan peserta didik tidak tahu akan kemana setelah lulus. Kita lihat di soal, kata kuncinya adalah konseling kelompok maupun individual. Ya, jawabannya adalah yang A. Karena ini di bawah 50% ya. Dan underachiever itu bisa konseling individual atau kelompok. Kita lihat opsi B, mayoritas. Itu biasanya layanan klasikal. 80%. Nah, 80% juga lebih dari 50% bisa dengan layanan klasikal. Hampir semua peserta didik itu juga layanan klasikal. Kebanyakan ini juga layanan klasikal. Jadi kata kunci layanan klasikal itu mayoritas, lebih dari 50% atau di sini 80%, hampir semua, kebanyakan, seperti itu ya. Kalau konseling kelompok biasanya di bawah 50%, kemudian beberapa kata kuncinya seperti itu. Nomor 4, pada bimbingan kelompok yang mengangkat topik pengembangan konsep diri yang positif, siswa dapat mendeskripsikan dirinya dengan jelas tentang kelebihan dan kekurangan diri. Kemudian, siswa dapat menyimpulkan bagaimana dirinya. Guru BK menilai bahwa kegiatan berhasil karena titik-titik. A. Topik yang dipilih sesuai dengan isi ragam bimbingan pribadi. B. Topik yang dipilih sesuai dengan isi dari ragam bimbingan sosial.
C. Media yang digunakan mendukung penyampaian materi tentang konsep diri. D. Topik yang dipilih sesuai dengan kebutuhan siswa berdasarkan hasil tes kecerdasan umum. Di soal ada kata kunci konsep diri. Kemudian siswa mendeskripsikan kelebihan dan kekurangan diri. Ya, berarti ini sudah sesuai. Maka jawabannya A ya, topik yang dipilih sesuai dengan isi ragam bimbingan pribadi. Nomor 5, guru bimbingan dan konseling dapat mengambil manfaat dari data siswa tentang antusias mengikuti Career Day. Konselor merespon masukan siswa di papan bimbingan dan semangat membaca siswa tampak dengan jelas pada saat mengikuti layanan bimbingan belajar. Data yang berharga tersebut diperoleh dari evaluasi titik-titik. A. Hasil, B. Proses, C. Program, D. Personil. Kita lihat di soal, itu ada kata kunci antusias. Antusias itu biasanya adalah evaluasi proses, ya. Penilaian dalam proses dapat dilakukan salah satunya dengan cara mengamati partisipasi atau keterlibatan dan aktivitas peserta didik dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Konselor memberi kesempatan kepada peserta didik atau konseli untuk memberikan masukan, saran, kritik yang membangun. Jadi betul ya, di soal ada antusias atau partisipasi atau keterlibatan. Ada juga masukan di sini ya, masukan atau saran atau kritik yang membangun. Soal nomor 6, guru bimbingan dan konseling atau konselor menunjukkan kondisi empati saat merespon konseli yang menyatakan, saya rasa tidak tahan lagi untuk melanjutkan studi. Begitu orang tuaku meninggal, saya harus banting tulang untuk mencari uang untuk kuliah dan biaya sekolah adik-adikku. Konselor tersebut menyatakan sebagai berikut. A. Yang sabar ya, memang berat kalau kuliah sambil bekerja. B. Saya kira sebaiknya kamu mencari pekerjaan yang ringan-ringan saja. C. Saya mengerti perasaanmu. Memang semua orang akan merasa seperti itu jika mengalaminya. D. Jangan dipikir lama-lama juga menjadi biasa dan tidak merasakan lelahnya bekerja sambil kuliah. E. Biar tidak berat, sebaiknya adik-adikmu juga diminta untuk membantumu bekerja. Di sini empati ya. Jadi bagaimana menunjukkannya? Jawaban yang tepat adalah yang C ya. Saya mengerti perasaanmu. Memang semua orang akan merasa seperti itu jika mengalaminya. Nomor 7, bimbingan kelompok bertujuan mengenal peserta didik atau konseli lebih dekat sehingga dapat membantunya secara efektif dan efisien. Maka tepat menggunakan teknik titik-titik. A. Diskusi kelompok. B. Sosiodrama. C. Psikodrama. D. Homeroom. Di soal ada kata kunci mengenal peserta didik atau konseli lebih dekat, ya. Maka jawabannya adalah D. Homeroom. Kegiatan homeroom dilaksanakan dalam suasana yang menyenangkan agar bisa membantu siswa dalam mengembangkan wawasannya dan mengembangkan kemampuan bersosialisasinya. Karena homeroom dapat bersifat preventif, kuratif, dan korektif. Soal nomor 8, seorang siswa datang ke ruang BK dan berkeinginan untuk curhat. Menurut dia berada dalam kondisi buah si malakama. Dia sangat ingin berprestasi, tetapi dia tidak bisa konsentrasi apabila tidak merokok. Menurutnya, merokok akan membuatnya merasa tenang dan dapat berpikir dengan jernih. Padahal di sekolah, siswa dilarang merokok. Dia mengatakan bahwa semua PR dapat dikerjakan dengan baik dan mendapat nilai yang baik karena dikerjakan sambil merokok. Inti permasalahan yang dialami siswa titik-titik. A. Dilema antara keinginan berprestasi dan ketentuan merokok di sekolah. B. Persepsi yang tidak tepat tentang ketenangan dan konsentrasi. C. Pemikiran yang irasional tentang merokok dan prestasi belajar. D. Pemikiran irasional tentang aturan sekolah. Kita lihat di soal ya. Jadi siswa ini tidak bisa konsentrasi apabila tidak merokok. Kemudian disebutkan merokok akan membuatnya merasa tenang ya dan dapat berpikir dengan jernih. Kemudian juga dia dapat mengerjakan semua PR
dengan baik dan mendapat nilai yang baik karena dikerjakan sambil merokok. Maka jawaban yang tepat adalah C, ya. Pemikiran yang irasional tentang merokok dan prestasi belajar. Demikianlah yang bisa saya share. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.